Ini mestinya menyiapkan hati Rabbisrohli Sodri untuk dibuka, dilapangkan hati supaya ilmu ini masuk. Yang kedua, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Gunakan telinga, mata dan hati untuk menangkap ilmu ini. Oke, baik. Adik-adik bisa kita mulai? Adik-adik bisa kita mulai? Adik-adik bisa kita mulai? Oke. Makanlah tapi diam. Oke. Baik. Malam itu Rasulullah Muhammad SAW berada di Hijr. Kalau ini Ka'bah, sebelah sini Hajar Aswad, sebelah sini Makom Ibrahim, sebelah sini adalah Hijr Ismail. Itu ada gambarnya persis di belakangnya. Oke. Nah, ketika tertidur waktu itu Isya, hari Sisa, datanglah malaikat Jibril membawa kendaraan semacam burung, mirip burung, namanya burung. Kata Rasulullah, kendaraan ini secepat mata memandang. Jadi maksudnya ini, kalau kamu keluar sana, keluar masjid, melihat bintang, berarti sampai langsung ke bintang. Saking cepatnya kendaraan yang namanya burung. Maka kemudian dimulailah perjalanan itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Tadi malam habis Isya, hambanya di sini Nabi Muhammad diperjalankan. Jadi bukan jalan dewek, tapi diperjalankan. Bukan jalan dewek, tapi diperjalankan. Oke, sama dengan kita semua ini, kalau ini datang ke sini bukan kemampuan kita. Kita datang dari rumah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan namamu ya Allah aku melangkah. Tidak akan mungkin aku sampai ke masjid ini kecuali atas pertolonganmu. Jadi kita kesini pun diperjalankan. Oke. Hikmah Isra Mi'raj terasa untuk kita. Nah, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram melesat sampai ke Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat, dan sholatnya dia menjadi imam atas semua nabi. Jadi nabi sebelumnya juga ngumpul di sana. Kamu dengarkan baik-baik, nanti baru cerna. Makanya saya tadi bilang, saya ini mengungkapkan kalimat-kalimat yang berat. Bukan berat masalah dipahami, tetapi berat untuk kita amalkan. Maka diperhatikan ya. Baik. Jadi sampai di sana Masjidil Aqsa, burung diikat di halaman itu. Kemudian Nabi Muhammad mengimami sholat. Dalam tafsir, dalam perkataan para ulama, jumlah para nabi itu kira-kira 250.000 orang. Banyak. Kalau nabi dan rasul yang disebut di Al-Quran yang kita kenal itu ada sekitar 25. Tapi keseluruhan para nabi yang tidak disebut oleh Allah itu jumlahnya mencapai semuanya total sekitar 2.500 orang. Banyaknya. Oke. Nah, Rasul jadi imam. Selesai sholat di situ, perjalanan berlanjut.
Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk asli, dalam bentuk orisinil, bentuk nyatanya Jibril. Malaikat Jibril kalau biasanya datang ke dunia ini dalam bentuk manusia, laki-laki. Tapi malam itu malaikat Jibril dalam bentuk asli. Nabi Muhammad memberi gambaran, malaikat Jibril itu beda dengan malaikat yang lainnya. Malaikat pada umumnya punya sayap dua. Sayapnya sebesar timur dan barat. Jadi saking besarnya sayap malaikat. Jadi kalau dua, kamu pacak bayangkan, sebesar timur dan barat ada dua itu. Sangat besar. Nah, malaikat Jibril disebut di Al-Quran Syadidul Quwa, malaikat yang sangat kuat. Jumlah sayapnya adalah 600. Bayangkan, 600. Jadi inilah kuatnya malaikat Jibril. Maka kemudian malaikat Jibril menemani Rasul naiklah ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha ada di langit yang ke-7. Jadi kita keluar ini naik ke sana, itu langit yang pertama. Mana langit kedua? Jangan kamu tanya, naik dulu sana baru kita tanya. Baru kelihatan nanti langit yang kedua. Di langit yang pertama Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit yang ketujuh ada tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Tapi Nabi Ibrahim tidak di situ. Nabi Ibrahim ketemu Nabi Muhammad di masjid namanya Baitul Ma'mur, bukan Baitul Ikhwan. Baitul Ma'mur. Kemudian naik sedikit ada tempat namanya Sidratul Muntaha. Sampai di situ malaikat Jibril tidak bisa masuk. Yang boleh masuk hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong catat. Yang boleh masuk ke Sidratul Muntaha hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut Mi'raj. Isra tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Baik. Nah, sampai di Sidratul Muntaha Rasulullah mengucapkan kalimat penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, keberkahan, kesejahteraan dan kebaikan milikmu ya Allah. Jadi kata Rasul, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tadi saya terjemahkan nanti. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera dan berkah untukmu Nabi. Kemudian Nabi meminta kepada Allah, jangan selamat, sejahtera dan berkah jangan untuk Nabi saja, tapi untuk seluruh umat. Maka Nabi mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Untukku, untuk kami, untuk semua orang-orang yang soleh.
Hadirin, dari sini Nabi Muhammad adalah orang yang paling cinta dengan umat manusia. Saya mau sampaikan, Nabi Muhammad orang Arab, memang orang Arab, tapi diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Muhammad, engkau tidak diutus kecuali untuk seluruh manusia. Di surat Saba, surat nomor 34. Tadi bagus tadi. Hafalan surat 1 Al-Fatihah, surat 2 Al-Baqarah sampai ke berapa ini? 20 ya. Jadilah ya. Kemarin 10 nambah. Nambah ya. Jangan-jangan yang bujang-bujang apa berapa ini? Oke. Saya tanya, surat Saba surat keberapa? Kalau ada yang baca yang jawab, tunjuk menu ini. Ya, jadi oke, baik, lanjut. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu digambarkan di Al-Quran azizun alaihi ma'anittum, merasakan penderitaan kita. Maka Nabi Muhammad ingin harisun alaikum, ingin Nabi Muhammad kita semua ini beriman dan selamat. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi Muhammad sangat santun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itulah Nabi Muhammad. Jadi sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad ingat orang mata merah ini. Ingat orang mana ini? Dari Ganggur, orang tua. Ya pokoknya lain lah. Ya, ingat kita semua. Perhatikan kalimat saya. Hikmah dalam kehidupan kita sekarang, saya nangis, saya pergi ke pelaju, malam apa itu? Taklim, malam Kamis yang lalu, taklim. Saya melihat maghrib orang-orang berjubel, kakek nenek berjubel, penuh depan kantor pos. Tidak salah. Hanya untuk uang 200.000. Pertanyaan saya, di mana pemimpin? Membiarkan orang-orang tua mengemis, bahasa lainnya ngemis. Di mana tanggung jawab pemimpin seperti Nabi tadi, merasakan penderitaan waya-waya dapat 200.000 untuk beli beras, penukar beras. Antri sampai ada yang pingsan. Coba kita bayangkan, Nabi Muhammad itu dari awal di Sidratul Muntaha sudah membayangkan kita. Pastinya para pemimpin itu mencontoh untuk itu. Sekarang saya tanya, ada banyak sampah di sini? Coba ambil yang besarnya. Jangan dulu, kali dulu. Oke, kita turunkan. Pak Lurah? Ada? RW tak kuawo. Kamu tahu tak? Al-Quran itu mengatakan begini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Pemimpin itu doanya macam itu. Ada di Al-Quran surat 17 Al-Isra. Ya Allah, berikan aku tempat masuk kedudukan yang baik. Keluarkan aku juga dari kedudukan itu dengan cara yang baik. Berikan kepadaku kekuatan yang menolong. Siapa kekuatan yang menolong? Orang yang punya power. Saya dokter, saya bisa menolong orang dengan mengobati. Tadi minimal Pak Lurah baca nolong kamu dengan sembako minyak goreng. Ibu-ibu sini ada minyak goreng, masalah tak? Tidak masalah. Banyak minyak goreng di sini. Oh banyak, sudah syukur ada satu di sini dari minyak goreng ini. Tapi kalau Pak RW mohon maaf, tak tahu Pak RW.
Karena Pak RW itu diangkat dari kita, bukan diangkat dari pemerintah atau yang punya power. Ini hikmahnya. Jadi kalau ucapkan itu telah dua ini hikmah tadi. Hikmah pertama, setiap kita keluar ini diperjalankan oleh Allah. Yang kedua, setiap kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin mesti peduli dengan yang dipimpinnya. Bapak-bapak pemimpin rumah tangga harus peduli dengan istri dan anak-anak. Saya boleh sampaikan, anak-anak itu ribut. Saya boleh pastikan, mungkin orang tuanya tidak ada di sini. Kalau orang tuanya ada, kamu sampaikan kepada. Saya ingatkan Ustaz, lain kesempatan ajari anak-anak itu sabar. Saya di pesantren dari kecil, saya pesantren dan sekolah umum. Makanya aku baca berceramah ini. Di pesantren, kalau peringatan Isra atau Maulid, itu makanan dibagi waktu nak balik. Jadi dia nunggunya. Nunggu juga mikir, harus sabar ya. Kalau ingin makan harus nunggu. Kalau ini kita di awal diberi, bumbu malah tinjuk, masih ribut, itulah kalau. Nah ini saya biasa orangnya terbuka, ya. Jadi kesempatan berikutnya. Ada lupa. Jadi kita harus tanggung jawab sama anak-anak. Saya mengajak anak-anak saya dari kecil, dari bayi ke masjid. Saya tanggung jawab. Waktu anak-anak sudah bisa bicara, bilang sama saya, Abi, aku nak lewat ke masjid. Saya tanya, nak apa ke masjid? Nak main? Saya jawab, boleh, tapi sholat dulu. Terus dia tanya lagi, sholat berapa lama? 5 menit. Main berapa lama? Tergantung. Abi, kalau di masjid habis setengah jam, berarti kamu main setengah jam. Setuju? Sudah. Sampai sini sholat tenang. Tadi kan saya ngomong, makanya saya tegur anak-anak tadi. Karena libur. Ini kesempatan. Begitu datang ke masjid anak-anak, kalian itu tenang. Nanti kalau mau libur, setelah sholat di luar sana, begitu. Itu yang saya ajarkan kepada anak-anak sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi hikmah kedua dari Isra Mi'raj, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Kira-kira itu mainnya ada banyak pemimpin ini jabatannya wae, namanya wae, tanggung jawabnya lewat. Oke. Selanjutnya, ya, Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha tadi, di Sidratul Muntaha ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah di Sidratul Muntaha? Jadi hikmah dari Isra Mi'raj yang ke-6 malam ini yang kita pelajari adalah dengan Isra Mi'raj, mari kita satu, gemar sholat. Ini dulu saya sampaikan. Nabi ngomong, wahai Bilal, gembirakan kami. Perhatikan saya. Bilal itu siapa? Muazzin kan, azan. Berarti kalau Nabi mengatakan wahai Bilal gembirakan kami, berarti maksudnya dulu azan. Kalau azan berarti sholat. Itu udah paham ya. Jadi sholat adalah kegembiraan, bahasa lembangnya kesenangan kita, gemar. Jadi resep pertama, gemar sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat. Gemar itu macam mana? Sekarang bertanya, Bapak Ibu, kalau kamu senang, itu semangat atau lesu? Bertanya. Kalau senang semangat atau lesu? Semangat. Ya. Datang ustaz lesu. Datang artis semangat. Berarti semangat gemar dengan artis. Ya, kira-kira. Jadi kita yang pertama
gemar sholat. Ingat, gemar sholat, senang. Jadi kapan dipanggil sholat, senang. Jadi jangan lagi ngomong hayya 'alas sholat, hayya sholat dulu ini. Maka tidak kali-kali baik. Itu tidak gemar sholat ini. Sholat tak. Satu itu resepnya. Yang kedua, tolong catat. Pahami apa itu sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Doa artinya minta. Jadi kalau sholat berarti disuruh minta, bukan disuruh memberi. Perhatikan kalimat saya. Sholat artinya minta, bukan disuruh beri. Minta sama siapa? Sholat sama siapa? Ngadep siapa ya? Berarti minta sama. Sekarang pertanyaan saya, Allah kaya atau tidak? Jadi kalau kamu miskin, mintalah dengan cara sholat, kamu akan kaya. Kalau kamu sakit, mintalah dengan cara sholat, kamu akan sembuh. Karena Allah mengatakan tentang kekayaan, wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah kaya raya, kamu fakir. Maka mintanya sama Allah. Kalau lagi buntu, karena tanya bapak-bapak, kalau kamu buntu minta sama siapa? Pak RW lagi diminta. Pak RW ngomong, aku juga buntu sama. Nah minta siapa? Allah. Paham? Sedang sakit, kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, maka Allah yang menyembuhkan saya. Saya hanya dokter. Kalau saya mau bantu pasien, saya sampaikan, Pak, menurut saya Bapak sakit ini, saya bantu dengan obat ini, tapi Bapak minta sembuhnya jangan sama saya, mintalah sama Allah. Yang paling bagus Bapak sholat 2 rakaat, habis itu Bapak minta kepada Allah. Kalau tidak kuat 2 rakaat, ya sholat wajib kayak dia. Tidak usah pakai sholat sunnah berarti. Sholat wajib, Bapak habis sholat subuh minta sama Allah, habis sholat zuhur minta sama Allah, minta sembuh. Kalau dia sedang ada masalah nih, minta tolong siapa? Minta tolong tetanggung, malah ribut. Minta tolong ini, malah dikabar-kabarkan, malu dia. Minta tolong kepada Allah, selesai. Apa kata Allah? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tinggal minta. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah dekat. Aku mengabulkan, Allah maksudnya mengabulkan setiap orang yang mau berdoa. Minta apa? Dikabulkan. Uluni asasib lakum. Kamu doa pasti dikabulkan. Jadi yang kedua, sholat adalah minta. Sekarang malam ini Pak Ketua, tolong disaksikan. Saya minta balik ini dikasih emas 1 kilo. Baca. Ini saya mau ngajari. Sanggup enggak? Kalau tidak, aku udah balik. Udah balik. Kiranya, baca enggak ada berapa? Sampaikan ya, udah simpulannya, mustahil. Mustahil, berarti nggak saya. Tetapi ini masalah iman dari saudara. Kalau saya minta 1 kilo emas kepada Allah, bisa nggak Allah boleh? Yakin nggak saya bilang? Itulah iman. Paham? Mudah bagi Allah. Bapak Ibu, saya kasih contoh. Saya dulu yakin. Ibu saya masih hidup sampai sekarang, tapi ayah saya meninggal. Ya, saya belum balik. Saya anak petani, miskin. Saya jadi dokter. Susah payah, sambil bekerja saya bisa sekolah, sampai jadi dokter. Setelah jadi dokter, saya jadi orang paling tinggi dalam pangkat dokter, yaitu jadi profesor, gurunya para dokter.
Gurunya para dokter, bukan guru biasa, gurunya para dokter. Bayangkan, begitu. Ini tidak terbayang saya, mustahil. Tapi bagi Allah mudah, paham? Jadi mintalah pada Allah. Cuman kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kamu minta, sudah sholat, sudah minta, belum kabul, maka sabar. Kata Nabi Muhammad, permintaan orang beriman pasti dikabulkan. Cuma mengabulkannya 3 cara. Ada dikabulkan langsung. Misalnya contoh, ya Allah, aku ingin minum aqua. Aduh, langsung. Karena langsung Pak Ketua paham menunjuk aqua. Ini kabul langsung. Ada doa itu dikabulkan bukan di kita, tapi di anak kita. Bapak saya miskin, anggaplah miskin ya, anak petani aja, tidak bisa pergi haji, cuma berniat aja pergi haji. Oke, setelah saya dewasa, saya pergi haji sekali untuk aku. Kemudian aku pergi lagi, haji lagi. Yang kedua, saya menghajikan bapak saya. Kemudian aku pergi lagi yang ketiga, saya ajak ibu saya gendong ibu saya. Karena sudah tua, sekarang umurnya 90 tahun. Waktu pergi haji kemarin, umur ibu saya 84 tahun, 6 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu, umur 85 ibu saya. Ya masih kuat pergi haji. Jadi perhatian kalimat saya. Doa dikabulkan bukan pada waktu bapak saya masih hidup, tapi dikabulkan waktu saya, anaknya. Jadi anaknya menghajikan bapaknya, boleh, sah. Jadi bapak saya sudah haji sekarang, paham? Jadi doa pasti dikabulkan. Pertama dikabulkan langsung. Kalau tidak berarti waktu anak-anaknya juga dikabulkan. Kamu sudah sering ribut, ada lemah, sekarang ini lah. Egois gitu. Ya, yang ketiga dikabulkan di akhirat. Di akhirat menyenangkan tak? Ini kira-kira. Saya ini di dunia kamu buntu, berdoa terus, tetap baik buntu. Tahu-tahu di akhirat kaya raya. Sebaliknya orang yang kaya di dunia buntu di akhirat, menerima mobil. Allah Maha tahu. Jadi kalau sekarang bapak-bapak tidak dibikin kaya oleh Allah, kita tidak dibikin kaya oleh Allah, supaya rajin ke masjid. Karena pada waktu masih punya sepeda, motor, rajin ke masjid. Tapi setelah beli Avanza, pergi ke PTC. Ya, ada nggak itu? Itu berarti mestinya doanya tidak bisa dikabulkan dulu lagi, belum kuat dia dengan harta. Baru sama Avanza sampai sudah tender, ya. Paham? Ada orang, ya, baru jadi Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota, Gubernur. Sebelumnya akrab, datang ke masjid, waktu kampanye segala macam. Sudah jadi, malah nak nutup masjid. Jangan kamu hidup fitri, jangan kamu taraweh, lupa, paham? Masjid jangan dikabulkan, jadi sudah-sudahlah. Ini masalah kedua sholat. Jadi ulangi, hikmah sholat pertama, gemar sholat. Jadi kalau sholat kamu senang, bukannya lesu. Yang kedua, sholat adalah doa atau minta. Yang ketiga, terakhir tiga, ya, sholat adalah penentu bagus jeleknya hidup kita. Jadi kalau sholatnya bagus,
berarti tandanya hidup kita bagus. Sholatnya jelek, hidup kita jelek. Saya kasih contoh. Nih, sholat yang kuat harus berdiri, benar? Ini aku contohkan sambil duduk atau aku contohkan berdiri. Sholat harus berdiri, benar? Yang kuat ya, kalau tidak kuat kan duduk ya. Anggaplah itu untuk kuat jauh. Sholat harus berdiri. Berdirinya macam lurus apa begini? Lurus kan? Nih, pandangan ke tempat sujud. Perhatikan nih. Jadi orang yang sholat hidupnya tegak, tidak lesu-lesu. Kamu lesu ditanya, cek mau inilah sahur, itu lesu namanya. Maksudnya hidupnya mama cek, alhamdulillah, walaupun buntu pokoknya, walaupun sahur, alhamdulillah itu namanya tegak, benar? Kemudian memandang ke tempat sujud, maksudnya fokus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadilah kamu orang Islam dan mati pun Islam. Jangan berikut kemana-mana. Mantap-mantap, fokus di situ. Jangan tertarik sama yang lain-lain itu. Ya Rabbi Karim. Sekarang saya akan contoh. Ada orang ngeluh. Kenapa kita ini sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. 5 waktu berarti kan. Ada ngomong sama aku, Prof, enakan jadi orang Kristen. Seminggu sekali nyanyi mulu. Sekarang bertanya, ini logika. Tolong kan logika ini. Tolong kan logika. Kita punya Tuhan, Allah, benar? Sebenarnya seluruh makhluk ini Tuhannya adalah Allah, tapi banyak orang belum paham. Kita punya Tuhan namanya Allah. Allah mewajibkan, perhatikan, mewajibkan kita untuk ngadep sehari semalam berapa kali? Tadi ngadep untuk apa? Sholat tadi apa? Minta. Jadi disuruh minta. Makanya saya nanya Pak Lurah ini. Jadi mulai besok kamu kabarkan salah dari Prof. Wono ke Pak Lurah. Mulai besok Pak Lurah sini ngomong, wahai warga, datanglah ke rumahku sehari 5 kali. Mintalah apa kali tunjuk. Minta pempek, tunjuk pempek. Minta bodoh-bodoh, tunjuk bodoh-bodoh. Jadi kira-kira itu paham? Jadi kita disuruh minta oleh Tuhan kita sehari semalam 5 kali, orang lain seminggu sekali. Jadi apa baik Tuhan dulu kan? Paham? Kalau cuma misalnya Anda mau ngadep pimpinan, boleh ngadep sebulan sekali. Kira-kira pimpinan macam mana? Tapi kalau kamu setiap hari boleh ngadep sama pimpinan, senang nggak? Ibu-ibu, kamu ketemu lagi sebulan sekali. Dengan ketemu lagi setiap hari, senang mana gitu? Sebulan sekali. Bang Korea di sebulan sekali. Ya, paham ya? Jadi sholat adalah ya, sekali lagi sarana kita. Sarana kita dari gemar kita sholat. Terus apa lagi tadi? Untuk meminta. Yang ketiga, baiknya hidup kita ditentukan oleh sholat. Oke, contoh orang yang mulia itu mulia karena duit atau karena akhlak? Mulia karena jabatan atau karena akhlak? Akhlak. Oke, perhatikan bagaimana saya. Mulia karena akhlak. Sholat itu ada sujud, benar? Saya mau ajarkan di tutupnya malam ini. Pas tadi saya ceramah jam 9, tutup jam 10. Oke. Sujud yang paling bawah apa ini? Kepala. Yang paling atas apa ini? Bokong, benar? Saya tanya,
Isi kepala apa? Otak. Berarti otak di bawah, ya? Isi bokong kotoran. Bahasa saya agak halus sedikit ibu-ibu. Sisa otak-otak. Ya, ulangi. Mulia mana otak sama kotoran? Kenapa kamu lebih rendah otak kamu? Ada maksud ini. Maksudnya bahwa waktu sujud subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya Allah, maha suci Engkau maha tinggi, kami hina, kami hina. Jadi setelah sholat, keluar dari masjid setelah sholat, profesor bukan profesor, tapi hamba Allah. Pak Lurah bukan Pak Lurah, tapi hamba. Jenderal bukan jenderal, tapi hamba. Anak muda yang langsung ganteng bukan anak muda yang ganteng, tapi hamba. Sekarang yang terjadi apa? Habis sholat keluar ke situ mau main. Kamu tidak tahu siapa saya? Tidak sholat jadi mama ini. Paham? Jadi sholat itu menentukan kehidupan.